Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu. Dan kembali lagi dengan saya Hadian Syah Sinclair yang akan mengupas tuntas habis film-film sadis, film psikopat tentunya. Dan kali ini saya akan membahas alur cerita film Evil Dead Rise yang baru saja dirilis. Dan film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang tidak sengaja membebaskan iblis dari buku artefak religius berjudul The Dead Book atau Naturom Demonto. Bagaimanakah teror mengerikan dalam film ini? Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan 3 orang remaja yang sedang berlibur di sebuah kabin tepi danau. Remaja itu diantaranya Teresa, Caleb, dan Jessica. Jessica yang sudah lama berada di dalam kabin kemudian disusul oleh Teresa yang tampak khawatir. Saat Teresa menanyakan keadaan Jessica, tiba-tiba ia menghigau dengan mengucapkan kata-kata yang ada di dalam buku yang saat itu sedang dibaca oleh Teresa. Let me in. Let me in. Seketika Jessica terjatuh dari kasur dan saat Teresa mendekatinya, setelah itu Teresa kembali ke danau dengan keadaan kulit kepalanya yang sobek, disusul oleh Jessica yang datang mengambil drone dan menggunakan baling-balingnya untuk memotong kepalanya sendiri. Hal itu tentu saja membuat Caleb sangat terkejut. Ia pun berusaha menyelamatkan Jessica yang terjatuh ke danau, namun hal itu malah membuatnya tewas. Scene lalu berpindah di sebuah apartemen. Di apartemen tersebut tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari si ibu bernama Ellie dan ketiga anaknya, yaitu Bridge, Danny, dan Casey, si anak bungsu. Dan di saat hari yang sama, keluarga ini kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut yang tak lain dan tak bukan adalah adiknya Ellie yang bernama Beth. Beth ini berencana ingin menginap di apartemen untuk sementara waktu. Ellie pun tentu saja mengizinkannya, namun ia dengan berat hati mengatakan bahwa mereka juga sebentar lagi akan pindah dari apartemen tersebut. Hal ini dikarenakan pihak developer apartemen berencana akan segera merenovasi apartemen ini. Saat Beth dan Ellie sedang mengobrol di dalam kamar, Bridge dan kedua adiknya pamit untuk keluar membeli pizza. Singkat cerita, saat mereka kembali, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan adanya gempa yang cukup besar. Gempa itu kemudian menyebabkan sebuah retakan di parkiran apartemen hingga terbentuklah sebuah lubang yang mengarah pada ruang bawah tanah. Danny yang penasaran kemudian masuk ke dalam lubang itu dan menemukan beberapa artefak religius dan sebuah piringan hitam dari tahun 1923 serta sebuah buku misterius. Sementara itu, Ellie dan Beth yang berada di dalam apartemen mulai mengkhawatirkan keadaan anak-anak yang tak kunjung datang. Mereka sempat ingin meminta bantuan tetangga yang bernama Gabriel, namun untung saja anak-anak akhirnya kembali. Sesampai di kamarnya, Danny langsung menyelidiki barang-barang yang ia temukan dari ruang bawah tanah. Danny pun terluka ketika ia berusaha membuka buku itu. Namun, buku itu kemudian menyerap darah Danny dan perlahan-lahan mulai terbuka. Buku misterius itu berisi gambar-gambar iblis yang sangat menyeramkan. Bridge yang melihat hal itu menyuruh Danny untuk segera mengembalikan buku itu pada tempatnya.
Namun karena masih penasaran, Denny pun mencoba mendengarkan isi dari piringan hitam yang ia bawa. Dari piringan hitam itu pun terdengar suara seorang pendeta yang sedang membacakan rincian catatan tentang sebuah buku bernama Naturom de Monto. Catatan selanjutnya mengungkapkan bahwa pendeta itu telah melanjutkan penelitiannya secara rahasia dan membacakan mantra yang memanggil entitas iblis dari buku tersebut. Di sisi lain, Ellie terlihat membawa pakaian kotor ke ruang laundry yang ada di lantai bawah. Saat sedang berada di dalam lift, Ellie tiba-tiba diserang dan dirasuki oleh kekuatan iblis. Akibat hal tersebut, listrik di apartemen pun tiba-tiba mati total. Beth yang ada di sana berusaha mengumpulkan para keponakannya. Tak lama kemudian, Ellie tiba-tiba muncul dari kegelapan. Ia pun mendekati kompor dan memasak telur dengan sangat aneh. Dengan tubuh yang telah dirasuki iblis jahat, Ellie yang merangkak dan memutahkan cairan berwarna putih. Ia kemudian memohon pada Beth untuk menjaga ketiga anaknya sebelum akhirnya Ellie pun tak sadarkan diri. Don't let it take my baby. Setelah itu, mereka bergegas berusaha membawa Ellie ke rumah sakit. Namun karena keadaan tangga yang runtuh dan lift yang rusak, Ellie akhirnya tidak bisa diselamatkan, yaitu dinyatakan meninggal. Beth lalu membawa jasad Ellie ke apartemen Gabriel karena ia tidak ingin anak-anak menjadi ketakutan. Ia bersama Gabriel dan tetangga lain ikut mendoakan Ellie agar ia tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Karena saat ini mereka terjebak di sana, jadi Gabriel dan Fonda berusaha membuka sebuah tangga darurat. Sementara itu, anak-anak masih berada di dalam apartemen, sedangkan Beth masih berada di dekat mayat Ellie. Suasana pun yang mencekam membuat Beth terkejut dengan suara ponselnya, dan seketika Ellie tiba-tiba berkedip dan bangun dari tidurnya. Bukannya takut, Beth malah senang mengetahui Ellie ternyata masih hidup. Namun mereka menyadari tubuh Ellie terasa sangatlah panas, sehingga dirinya dibantu oleh anak-anak membawa Ellie untuk direndam tubuhnya. Tubuh Ellie yang sudah dikuasai oleh iblis lantas marah dan mulai mengintimidasi keluarganya. Ia merayap dan berteriak lalu menyerang mereka semua satu persatu. Ia pun melukai Beth dengan pisau hingga Bridge pun berteriak mencoba menyadarkan ibunya. Bukannya tersadar, Ellie malah berbalik menyerang Bridge. Untung saja Denny dengan cepat menyerang Ellie dan berhasil menyelamatkan Bridge. Setelah itu, Beth dan anak-anak pun mengunci Ellie di luar apartemen, sehingga ia pun mencari mangsa lain, yaitu para tetangganya. Satu persatu, penghuni apartemen akhirnya dibantai habis oleh Ellie. Bahkan Fonda yang mencoba menembaknya, tetapi tidak mempan dan berakhir dibunuh oleh Ellie. Karena terjebak di sana, Beth mencoba menyelamatkan mereka semua dengan melihat jalan keluar melalui jendela. Secara bersamaan, Bridge pun tersadar bahwa semua ini terjadi karena perbuatan si Denny. Ibu mereka berubah menjadi iblis jahat, sama seperti gambar yang ada di dalam buku Naturom de Monto. Beth pun mencoba melerai perdebatan mereka dan diajak melihat buku itu di kamar Denny. Secara bersamaan, mereka juga tidak sadar bahwa Bridge juga sudah mulai bersikap aneh. Di saat semua sedang lengah, Ellie memancing si anak bungsu Casey dengan menyanyikan lagu pengantar tidur. Casey yang terpancing lantas membukakan pintu untuk sang ibu. Untung saja Beth dan Denny tiba di saat yang tepat dan berhasil menyelamatkan Casey. Setelah itu, Beth melihat Bridge di dapur dengan keadaan telah dirasuki oleh iblis. Ia melahap sebuah gelas dengan wajah yang sangat menyeramkan.
Bridge lalu menyerang Danny dan Casey yang ada di dalam kamar, namun mereka berhasil selamat dengan gagang sapu yang menusuk Bridge. Kejadian itu tentu saja menimbulkan trauma yang sangat berat bagi Casey. Danny pun memutuskan untuk mengikat mayat Bridge sebagai antisipasi jika ia kembali hidup. Setelah itu, Danny dan Beth melanjutkan kembali mendengarkan lanjutan Piringan Hitam untuk mengetahui bagaimana cara menyudahi semua ini. Sayangnya, sang pendeta mengatakan bahwa buku kematian itu tidak dapat dihancurkan dan satu-satunya cara untuk menyudahi semuanya adalah dengan membakar orang-orang yang telah dirasuki oleh iblis atau mengkuliti tubuh mereka. Tak lama kemudian, mereka pun mendengar suara dari ventilasi. Secara tiba-tiba, Bridge muncul menyerang Danny dan sampai akhirnya Danny terpaksa membakar Bridge. Danny yang terluka tak mampu membantu Beth yang mulai diserang oleh Ellie yang datang melalui ventilasi apartemen. I will swallow your Untung saja, Beth berhasil melarikan diri dengan menusuk Ellie. Beth lalu berlari membawa Casey untuk kabur dari apartemen tersebut. Mereka pun menggunakan pistol dari mayat Fonda untuk membuka tangga darurat secara paksa. Beth sempat menembak kaki Ellie dengan pistol, namun entah mengapa orang-orang yang telah mati tiba-tiba bangkit dan kerasukan secara massal. Beth dan Casey bergegas masuk ke dalam lift untuk menyelamatkan diri, namun mereka malah terjebak di sana. Sementara itu, seluruh mayat di sana menyatu dengan tubuh Ellie. Berat gabungan mereka menyebabkan lift terjatuh ke lantai dasar dengan kondisi darah yang mulai penuh. Sesampai di parkiran apartemen, Beth dan Casey berusaha kabur dengan mobil. Sayangnya mobil itu tidak berfungsi. Sebelum iblis itu datang, mereka bergegas bersembunyi di sela-sela mobil. Sampai akhirnya mereka berdua berusaha kabur melalui pagar yang akan tertutup. Namun sayangnya dalam proses itu Casey tertangkap dan dibawa oleh si iblis. Casey yang akan dibunuh lalu diselamatkan oleh Beth yang berusaha mengalihkan perhatian si iblis. Maka dari itu, Casey dan Beth saling bekerja sama untuk mengalahkan si iblis dengan memasukkannya ke dalam mesin penggiling. Berkat hal itulah, Beth dan Casey akhirnya selamat dan pergi dari apartemen tersebut. Di keesokan paginya, terlihat seorang wanita dan itu adalah Jessica yang ternyata tinggal di apartemen yang sama. Jadi guys, teman-teman, scene ini terjadi sebelum kejadian di scene awal. Dan si Jessica ini dirasuki oleh iblis jahat saat ia akan pergi berlibur bersama Teresa dan Caleb. Dan film pun selesai.